Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Salam Pak Esra. Ya, salam Pak. Gini Pak, kalau yang saya pelajarin juga itu kalau tentang orang-orang yang dari yang keselamatan untuk semua orang itu memang untuk seluruh dunia pada darah Kristus itu memang untuk penebusan cukup untuk menebus seluruh dunia itu, tetapi hanya efektif hanya untuk orang percaya. Bagaimana menurut Bapak, Pak? Ya, itu kan pandangannya Arminian. Pandangan Arminian ya memang Yesus mati untuk seluruh dunia, tapi efektif bagi orang percaya. Karena itulah maka sebenarnya kalau dalam pandangan Arminian akhirnya begini, Yesus, saya kan pernah Arminian. Pada waktu dosen saya ngajar Arminian, saya bilang begini, oh jadi berarti Yesus mati untuk semua orang, tapi kalau orang itu tidak mau percaya, berarti orang itu tidak selamat. Ya, lalu saya bilang, kalau begitu sebenarnya Yesus mati bukan untuk menyelamatkan, tapi Yesus mati hanya untuk memberikan kemungkinan keselamatan. Kalau Yesus nggak mati, ya nggak ada kemungkinan selamat. Tapi dengan Yesus mati, lalu tersedialah kemungkinan keselamatan. Siapa mau memanfaatkan kemungkinan itu dengan percaya, ya dia selamat. Kalau nggak memanfaatkan kemungkinan itu, ya nggak selamat. Jadi Yesus mati sebenarnya bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk memberikan kemungkinan saja. Nah, lalu dosen saya itu bilang, ya bisa begitu, tapi bahasa yang mungkin lebih teologis adalah memberikan jaminan keselamatan. Tapi saya nggak setuju dengan istilah jaminan kalau seperti itu. Jadi gini, itu artinya menyisakan bahwa ada orang yang untuknya Yesus mati, tapi dia nggak selamat loh. Kalau misalnya Yesus mati untuk Bapak, Bapak nggak percaya, ya Bapak nggak selamat. Yesus tahu nggak bahwa Bapak akan tidak percaya? Pasti tahu. Kalau sudah tahu tidak percaya, ngapain mati untuk orang yang diketahui secara pasti tidak selamat? Mengapa dia harus menjadi juru selamat bagi yang tidak selamat? Jadi menurut saya tidak bisa. Yesus sebenarnya mati bukan hanya memberikan kemungkinan selamat, tapi bahkan untuk memastikan keselamatan dari orang-orang pilihan itu. Ya. Jadi saya lebih percaya bahwa memang pada waktu orang membahas tentang limited atonement, ya penebusan terbatas, itu ingat paham Calvinisme itu tidak melihat limited terbatas itu terbatas dalam kuasa. Soal kuasa tidak terbatas, tapi jangkauan. Jadi penebusan Kristus sanggup untuk menyelamatkan semua individu di dunia ini. Sanggup. Tapi memang jangkauannya memang tidak dimaksudkan untuk seluruh isi dunia ini dalam pengertian setiap individu, tetapi pada orang-orang pilihan saja. Gitu. Kalau yang saya pelajari itu dari Calvin, Pak. Itu yang dari bukunya John Piper itu yang Desiring of God gitu, Pak. Karena Tuhan itu ingin seluruh manusia itu selamat, tetapi kan dalam kenyataannya kan hanya umat-umat pilihannya aja, Pak. Kalau memang yang paham seperti itu, Allah menghendaki semua orang selamat, ya itu memang muncul dalam banyak ayat seperti tadi ya, 1 Timotius 2 ayat 3-4 yang kita sudah baca. Juga ayat yang lain itu ada di 2 Petrus 3 ayat 9 ya, dibilang bahwa ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Nah, memang kalau kita bicara soal kehendak Allah, maka kalau kita tidak membedakan
ini kata yang sama tapi mengacu pengertian berbeda. Kalau kita tidak bisa bedakan, kita akan mendapati kontradiksi seperti itu. Kenapa di satu sisi Allah menghendaki semua orang selamat, di sisi yang lain ada pilihan. Harusnya nggak usah pilih kalau dia mau kehendaki semua orang selamat. Maka harus kita membedakan antara kehendak Allah, ada kehendak Allah yang menunjuk pada prinsip-prinsip kehidupan yang dia berikan pada manusia. Ya, misalnya perintah atau larangan-larangan. Kehendak Allah ini, jadi misalnya Tuhan menghendaki supaya kita itu harus sabar, kita harus setia. Atau kehendak seperti ini itu sering tidak terjadi. Karena manusianya tidak mau taat pada firman. Kehendak Tuhan itu firman Tuhan, tapi manusia sering tidak taat. Nah, ini jenis kehendak yang pertama. Nah, kehendak yang kedua itu menunjuk pada hal yang menyenangkan kalau hal itu terjadi. Nah, kehendak Allah ini juga tidak sering terjadi. Ada yang Allah kehendaki dalam hal itu, tapi sering tidak terjadi. Ya, Allah kehendaki kita taat, tapi seringkali kehendaknya juga tidak terjadi. Tapi ada kehendak jenis ketiga, yaitu kehendak Allah yang menunjuk pada rencananya atau ketetapannya di dalam kekekalan. Nah, kehendak yang ketiga ini itu pasti terlaksana, tidak mungkin digagalkan oleh siapapun atau oleh apapun. Dan banyak ayat yang membicarakan itu. Misalnya ayat Ayub 42, tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, pembedaan kehendak ini memang harus ada. Karena kalau tidak, kita akan lihat kontradiksi di dalam ayat Alkitab. Jadi memang kalau dikatakan bahwa ayat-ayat di mana Allah menghendaki supaya semua orang selamat, dan itu adalah dimaksudkan kehendak ketiga, kehendak Allah tidak mesti gagal, berarti akhirnya jadi universalisme. Jadi kita harus bisa menafsirkan bahwa kalau kita bicara soal predestinasi, maka itu merujuk pada kehendak Allah yang ketiga. Tapi kalau kita mengatakan bahwa Allah menghendaki semua orang selamat, ayat-ayat itu harus merujuk pada kehendak Allah yang kedua. Nah, karena begini, kehendak Allah kan tidak mungkin gagal. Kita lihat ini apa ya? Ayub 42. Ya, aku tahu engkau sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi Allah tidak bisa gagal. Terus dari ayat tadi, Allah mau supaya semua orang selamat. Kalau Allah mau semua orang selamat dan Allah tidak bisa gagal, berarti semua orang harus selamat dong. Semua orang harus selamat, ya artinya jatuhnya pada universalisme. Jadi tidak bisa tidak, kita harus bisa membedakan antara kehendak Allah. Jadi dengan kata lain, istilahnya sama kehendak Allah, tapi maknanya beda-beda. Gitu. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV.